Bagaimana keadaan Tanti Kotak setelah jatuh dari panggung? Tantri Kotak membagikan kondisinya setelah jatuh dari panggung setinggi 2 meter di Cianjur, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat ia ditarik oleh penonton dan viral di media sosial. Meski banyak yang khawatir, Tantri memastikan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja melalui akun Instagram pribadinya. Tantri, yang berusia 34 tahun, tidak mengungkapkan luka yang dialaminya, tetapi memuji antusiasme penonton di Cianjur. Ia menyatakan bahwa insiden ini akan selalu dikenang selama karier musiknya. Verrell Bramasta, aktor dan mantan Natasha Wilona, baru-baru ini melakukan tanam rambut di Turki bersama adiknya, Atala Naufal, dan ayahnya, Ivan Fadila. Karena hasil tanam rambutnya belum sempurna, Verrell sering mengenakan topi dan enggan menunjukkan hasilnya. Setelah sukses dengan Ikatan Cinta, Amanda Manopo akan kembali sebagai bintang utama di sinetron terbaru RCTI, Cinta Yasmin. Dikenal luas dari perannya di Ikatan Cinta, Amanda siap menyapa penggemarnya lagi dengan peran baru ini. Nisha Ahmad menggugat cerai suaminya, Andika Rosadi, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama. Sidang perdana dilaksanakan online pada 30 Mei 2024, namun mediasi antara mereka gagal. Marshanda kembali memerankan Ira di Induk Gajah Season 2. Ia mengungkap tantangan besar dalam memerankan karakter yang bisa menahan perasaan dan rasa sakit, sangat berbeda dengan dirinya di dunia nyata. Ira bisa menahan sakit hati lama, sementara aku lebih ekspresif, ujar Marshanda pada wartawan. Ria Ricis, yang sedang fokus menaikkan berat badan, mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan sembarangan. Ia mengalami muntah-muntah dan harus dirawat di rumah sakit. Kini, Ria merasa trauma dan memutuskan untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Sidang Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali berlanjut tanpa kehadiran Sarwendah. Ruben Onsu diwakili oleh kuasa hukumnya, Tiara Octavia, yang menyebutkan bahwa pihak tergugat tidak hadir. Ini adalah ketidakhadiran Sarwendah yang kesekian kalinya. Dumari Rizkini hamil 6 bulan, dan Judika baru saja mempublikasikan berita bahagia ini. Judika menjelaskan bahwa mereka awalnya memilih untuk tidak menghebohkan kabar tersebut, dan baru tahu setelah 2 bulan, Duma akan melahirkan pada November mendatang. Syifa Haju bertemu orang tua El Rumi, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Interaksi antara Syifa dan Mulan berjalan akrab, dengan Mulan tampak antusias menyambutnya. Mereka saling bersalaman dan cium pipi kanan-kiri. Mulan mengucapkan terima kasih kepada Syifa. Momen Syifa Haju bertemu orang tua El Rumi, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila jadi sorotan. Tanpa basa-basi, Ahmad Dhani langsung menanyakan rencana pernikahan kepada Syifa, membuatnya terkejut. Syifa memilih menyerahkan keputusan pada El Rumi dan mengaku belum siap. Ahmad Dhani pun memberi restu. El Rumi diduga dekat dengan Syifa Haju. Kabar ini muncul saat mereka terlihat bersama di pernikahan Tariq Aliyah. Momen Syifa bertemu orang tua El Rumi, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila juga jadi sorotan. Syifa tampak canggung saat bersalaman dengan Ahmad Dhani. Thalita Latiev turun 20 ml lewat diet. Penampilan barunya menuai banyak pujian. Thalita share perjalanan dietnya di Instagram. Ia berjuang dengan bantuan Dr. Sisi Nugraha. Thalita sebut dokter sebagai partner sukses. Banyak netizen mendoakan kesehatan Thalita. Fatimah Halilintar jadi sorotan publik. Kecantikan Fatimah mencuri perhatian, hadir dari akad hingga resepsi. Fatimah jadi pusat perhatian acara. Penampilan Fatimah memikat banyak orang. Kecantikan Fatimah jadi topik hangat. Publik terpukau oleh Fatimah Halilintar. Fatimah menawan di pernikahan. Pernikahan Aliyah dan Tariq hangat diperbincangkan. Keluarga mempelai jadi sorotan warganet. Serba-serbi acara menarik perhatian. Keluarga Tariq dan Aliyah disorot. Warganet ramai bahas pernikahan. Sikap keluarga mempelai jadi topik. Acara pernikahan menuai komentar positif. Syahrini unggah foto bareng teman di Instagram Stories. Ada juga ibunda Syahrini dalam foto tersebut. Foto-foto itu diduga sebagai baby shower. Syahrini langsung klarifikasi. Katanya itu cuma makan siang biasa. Rani, adik Syahrini, dan teman-teman kejutkan dengan atribut. Raffi Ahmad sering ditanya soal tarifnya. Ada yang bilang sekali nge-MC bayarannya 400 juta. Raffi Ahmad membantah angka tersebut. Raffi sering diminta hadir di Instagram dan YouTube.
Dia bilang bisa saja mengisi acara tanpa dibayar. Contohnya, Raffi mengisi acara pernikahan Tarik dan Aaliyah. Oki Setiana Dewi akan terus berdakwah meski di Mesir. Ia atur jadwal safari dakwah di Indonesia. Oki manfaatkan platform daring untuk dakwah. Rencananya aktif ceramah di acara keagamaan Mesir. Oki juga isi ceramah untuk pelajar di Mesir. Ia lagi nyiapin pendidikan lanjut di Mesir, katanya. Empok Alpa ungkap biaya pemeriksaan kehamilan. Biaya pemeriksaan capai 35 juta. Hal ini diungkap di acara TV bersama Kiki Saputri. Empok Alpa bersyukur biaya ditanggung Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bayar dari pemeriksaan sampai lahiran. Empok Alpa merasa terbantu oleh Raffi Ahmad. Konflik Ria Ricis dan Teuku Ryan berlanjut pasca cerai. Teuku Ryan absen di ulang tahun putri mereka, Moana. Ia mengaku dilarang hadir oleh Ria Ricis. Ria Ricis marah dan berkomentar di Instagram. Dia menyinggung masa lalu pahit mereka, menuduh Teuku Ryan memeluk wanita lain. Aziza Salsha, selebgram terkenal. Istri pemain timnas, Pratama Arhan. Pernikahan mendadaknya jadi sorotan. Penampilan pribadi sering dikomentari netizen. Unggahan foto terbaru di Instagram. Tampil sebagai bridesmaid di pernikahan. Memakai kebaya hijau yang anggun. Tiko Aryawardana laporkan mantan istrinya, Awe. Awe diduga minta 20 miliar. Tiko dilaporkan kasus penggelapan. Nilai kasus penggelapan 6,9 miliar. Pemerasan terjadi sebelum sidik. Tiko minta Polda awasi proses. Kasus ini di Polres Metro Jakarta. Kuasa hukum ungkap dugaan pemerasan. Chelsea Island sempat vakum dari industri film akibat pandemi COVID-19. Ia mengaku butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dan sembuh dibandingkan rekan-rekannya. Selama hiatus, Chelsea merasa tertekan karena sering ditanya tentang kembalinya di layar film. Happy Asmara dan Gilga Sahid, yang baru menikah pada 22 Juni, sangat bahagia sebagai pengantin baru. Mereka merencanakan bulan madu ke Thailand dalam waktu dekat. Happy Asmara juga tertarik mencoba makanan unik Thailand selama liburan tersebut. Atta Halilintar dan selebritas lain diundang Jokowi ke IKN. Sebelum terbang, mereka sempat foto bareng dengan Jokowi. Dalam momen tersebut, Atta salah gandeng memegang tangan Nagita Slavina alih-alih Aurel Hermansyah. Kejadian ini bikin semua orang tertawa. Atta langsung minta maaf kepada Nagita. Tamara Tiasmara bersaksi dalam sidang kematian putranya, mengungkap hubungannya dengan terdakwa Yuda Arfandi. Mereka pacaran sejak April 2022, tapi Tamara menyesal karena mengalami kekerasan fisik dan non-fisik dari Yuda, termasuk luka di telinga. Syahrini dikabarkan akan melahirkan bayi kembar, lelaki dan perempuan. Spekulasi ini muncul setelah ia merayakan baby shower dengan dekorasi biru dan pink. Bentuk perut Syahrini yang besar membuat netizen yakin dia akan melahirkan kembar. Unggahan foto baby shower menambah spekulasi ini. Dustin Tiffany menikahi Dita Rizky Amalia pada 28 Juli. Ia berhasil mengucapkan ijab kabul dalam satu napas tanpa batuk. Keluarga dan teman merayakan pernikahan mereka dan mendoakan kebahagiaan hingga tua. Dustin, yang sering batuk mendadak, sukses melakukannya dengan lancar. Semoga langgeng, Dustin. Presiden Jokowi ngajak beberapa artis dan influencer, termasuk Raffi Ahmad, keliling IKN Nusantara. Raffi bilang istana di IKN keren banget dan jadi kebanggaan sejarah bangsa. Willy Salim dan Maisy Filia juga terkesan, bilang IKN jauh dari ekspektasi mereka dan bakal jadi kebanggaan Indonesia. Dian Nitami baru aja menunjukkan hasil facelift di Korea Selatan lewat Instagram. Setelah 3 minggu, masih ada sedikit bengkak dan memar di sekitar mata. Dia merasa puas karena hasilnya mirip dengan foto di KTP, cuma sedikit lebih cakep. Dian juga berterima kasih kepada dokter yang membantunya. Bibit Sabina baru aja nikah sama Rizky Natakusuma, anggota DPR RI. Pernikahan ini viral banget sejak pengumuman pertunangan mereka. Baby, yang asli Aceh, udah jalani prosesi adat dan pre-wedding. Baru-baru ini, ada video Baby ngomongin kriteria jodoh yang dia mau. Masalah rumah tangga Virgon dan Inara pernah viral. Netizen penasaran kenapa Inara nikah sama Virgon. Inara jawab di talk show. Katanya Virgon kayak pengganti ayahnya yang udah tiada. Virgon juga jadi pendengar setia di saat-saat terendah Inara. Sukses selalu ya Inara. Ayu Ting Ting, yang terkenal sebagai artis papan atas, ternyata lagi ngebet boyong Bilkis ke luar negeri. Meski kaya dari nyanyi dan hosting TV, Ayu masih tinggal di Gang Senggol, rumah sempit di Depok, bareng orang tua dan anaknya. Tapi sekarang, dia pengen punya rumah di Amerika Serikat.
Mayang Sari tampil glamor dengan pakaian serba hijau saat pernikahan Aliyah Mas Said dan Tharik Halilintar. Artis lawas ini dulu disorot setelah menikah dengan Bambang Trihatmojo, putra Soeharto, meski awalnya menuai cibiran sebagai pihak. Kini, Mayang Sari sukses membuktikan kebahagiaan keluarganya. Setelah akad nikah, Tharik Halilintar dan Aliyah Mas Said menggelar resepsi di Raffles Hotel, Jakarta Selatan pada 26 Juli 2024. Acara dihadiri artis, pejabat, dan tokoh penting seperti mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan istrinya Yane Ardian Racham hadir di resepsi pernikahan Tharik dan Aliyah Mas Said di Jakarta Selatan pada 26 Juli 2024. Bima Arya membongkar souvenir pernikahan yang berisi tas, parfum, dan figura kayu dibungkus dalam tas kain hijau. Kehidupan Arumi Baksin dan Emil Dardak sering jadi sorotan. Baru-baru ini di pagi-pagi ambyar, Emil bertanya apakah Arumi akan setuju jika dia ingin menikah lagi. Arumi menjawab santai bahwa dia punya pilihan, jadi istri pertama atau mantan istri sambil tersenyum. Sungguh pasangan serasi. Penampilan terbaru Marshanda bikin orang pangling. Bunda satu anak ini tampil lebih langsing setelah turun 17 kg. Perubahan ini berawal dari tuntutan peran di film, tapi Marshanda ingin terus menjaga gaya hidup sehatnya. Sebelumnya, dia sempat naik 20 kg untuk peran. Denny Sumargo dan Olivia Alan baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka, seorang bayi perempuan. Denny, yang akrab disapa Densu, membagikan momen bahagia ini di Instagram, menunjukkan video saat Olivia bersiap menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Bunda, Jakarta. Selamat ya Densu. Teuku Ryan, meski sudah bercerai dari Ria Ricis, tetap menjaga hubungan baik demi putri mereka, Moana. Teuku Ryan berencana membawa Moana liburan ke Aceh, kampung halamannya, meski belum ada waktu luang untuk itu. Pengen banget Moana belum pernah ke Aceh, ujarnya. Semoga terbaik untuk semua. El Rumi dan Syifa Haju tampil kompak di pernikahan Aliyah Mas Said dan Tharik Halilintar di Hotel Raffles, Jakarta, 26 Juli 2024. Mereka berdua mencuri perhatian dengan penampilan mereka, dan warganet mulai memperhatikan kedekatan mereka setelah sering terlihat bareng di Instagram. Ruben Onsu dan Sarwendah terpaksa nunda sidang cerai karena alamat Sarwendah yang lama. Tim pengacara Sarwendah udah kasih alamat barunya ke Ruben dan pengadilan. Sidang bakal dilanjut lagi setelah masalah alamat beres, dan bisa terus berlanjut meski Sarwendah nggak hadir. Semoga terbaik buat mereka. Warganet menjodoh-jodohkan Haldarianta dan Jirayut, yang dikenalkan di acara Podhub. Meski belum resmi pacaran, mereka sudah membahas pernikahan dan mempertimbangkan menikah di Singapura atau Malaysia. Raffi Ahmad bahkan menawarkan sumbangan 500 juta untuk pernikahan mereka jika benar-benar terjadi. Mantan pacar Aliyah Mas Said yang jarang tersorot publik adalah Sultan Sabta, seorang pria tampan dan cucu konglomerat. Mereka menjalin hubungan selama sekitar 3 tahun dari 2019 hingga awal 2022. Selama pacaran, Aliyah dan Sultan Sabta jarang mengekspos hubungan mereka di media sosial. Kedekatan Livi Renata dengan Fajar Sadboy bikin baper setelah video Livi memeluk Fajar dari belakang viral. Livi mengaku melakukannya untuk mencegah Fajar membobol gawang timnya dan karena ia gemas padanya. Saat ditanya tentang status hubungan mereka, Livi bilang tidak ada komitmen apa-apa. Veteran Peto tetap tinggal bersama Ruben Onsu dan Sarwendah meski hak asuhnya sudah berakhir. Meskipun Ruben dan Sarwendah sedang dalam proses perceraian, veteran merasa mereka seperti malaikat yang menolongnya. Dia memilih untuk tetap bersama mereka meski hak asuhnya telah berakhir. Isu perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah semakin ramai, dengan rumor menyebutkan adanya orang ketiga sebagai penyebabnya. Nigel, seorang anggota tim kreatif The Onsu Family, termasuk di antara spekulasi tersebut. Nigel, yang bekerja sebagai kameramen dan fotografer untuk keluarga Onsu, disebut-sebut. Ivan Gunawan memberikan dukungan kepada Ayu Ting Ting setelah kandasnya hubungannya dengan Muhammad Fardana. Ia menyarankan Ayu untuk tidak menyerah dalam mencari jodoh terbaik dan untuk menyerahkan segala hal, termasuk jodoh, kepada Sang Pencipta. Masih banyak pria baik di luar sana, kata Ivan. Haldarianta, adik Arafah Rianti, sedang ramai dibicarakan karena sering dijodohkan dengan Jirayut. Arafah menyatakan dukungannya, bahkan mengungkapkan bahwa awalnya ia sendiri yang dijodohkan dengan Jirayut.
Arafah mengatakan bahwa Jirayut sangat lucu dan lembut. Fuji baru-baru ini membagikan kabar mengejutkan tentang kesehatannya dengan foto röntgen yang menunjukkan skoliosis pada tulang belakangnya. Ia mengungkapkan bahwa harus menjalani operasi untuk meluruskan tulangnya, yang juga berdampak pada kesehatan otot dan saraf di sekitarnya. Fuji, selebgram yang sebelumnya disebut-sebut sebagai calon menantu Tariq Halilintar, tidak terlihat hadir saat akad nikah Tariq dan Aliyah Mas Said pada Jumat, 26 Juli 2024. Fuji, yang tidak bersama keluarga Haji Faisal, berada di lokasi berbeda saat pernikahan tersebut. Tahun ini, banyak artis terjun ke politik, dan beberapa terpilih sebagai caleg, seperti Komeng. Iis Dahlia juga sempat ditawari untuk mencalonkan diri, namun ia menolak. Iis mengaku meski tawaran tersebut besar, ia tidak memiliki passion di bidang politik dan merasa dunia politik terlalu menyeramkan. Aktris muda Laura Moan baru saja merayakan ulang tahun ke-18 pada 17 Juli 2024. Di hari spesialnya, ia mengadakan pesta mewah di Four Seasons Hotel Jakarta. Laura tampil glamour dalam gaun emas dari Enchanted Gown, menambah kesan elegan pada perayaan tersebut. Aktris muda Laura Moan baru saja merayakan ulang tahun ke-18 pada 17 Juli 2024. Di hari spesialnya, ia mengadakan pesta mewah di Four Seasons Hotel Jakarta. Laura tampil glamour dalam gaun emas dari Enchanted Gown, menambah kesan elegan pada perayaan tersebut. Hubungan Loli dan ibunya, Nikita Mirzani, masih tegang dan komunikasi terputus. Loli, yang dikenal dengan nama Laura Meizani Mawardi, meminta netizen berhenti menyebutnya anak durhaka. Ia merasa netizen tidak memahami situasi sebenarnya antara dirinya dan ibunya. Setelah putus dari Alisa Dagis, Al-Ghazali berpacaran dengan selebgram Laura Moane. Namun hubungan mereka juga berakhir. Kini, Al-Ghazali kembali bersama Alisa Dagis. Keduanya sering dibandingkan karena kecantikan dan pesona mereka. Yuk, intip perbedaan pesona Alisa Dagis dan Laura Moane. Isu pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel semakin menguat. Sarah Menzel menarik perhatian dengan mengenakan gaun pengantin Minang dan gaun putih, menandakan kemungkinan pernikahan. Azriel Hermansyah baru saja melamar Sarah Menzel yang diumumkan melalui Instagram pada hari ulang tahunnya. Presiden Jokowi hadir di pernikahan Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said yang disambut dengan ucapan selamat dari banyak orang. Netizen mengucapkan doa terbaik dan harapan kebahagiaan untuk pasangan dengan komentar seperti, "Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng." Desainer Ivan Gunawan kesal karena sering dikaitkan dengan masalah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, termasuk saat Ayu batal menikah dengan Muhammad Fardana. Meski bersahabat dan sering tampil bersama di TV, Ivan merasa publik terlalu fokus pada hubungannya dengan Ayu, mengabaikan karya-karyanya. Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said resmi menikah pada 26 Juli 2024 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Mas kawin sebesar 26.224 rupiah diberikan Tariq kepada Aliyah. Pernikahan ini disaksikan Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Upacara mengusung adat Jawa dengan pembacaan Al-Quran oleh Syakir Daulay dan sentuhan paes pada wajah Aliyah. Desainer terkenal Ivan Gunawan membantah gosip bahwa dia menolak merancang busana pernikahan Aliyah Mas Said dan Tariq Halilintar. Menurutnya, ia tidak pernah ditawari pekerjaan tersebut dan tidak berhubungan erat dengan Fuji, mantan pacar Tariq. Ivan menekankan bahwa selebritas bebas memilih. Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said dikabarkan akan menggelar akad nikah pada hari ini, 26 Juli. Tariq mengumumkan melalui Instagram dengan foto bersama Aliyah yang mengenakan gaun pengantin putih. Meskipun tanggal dan jadwal telah diumumkan, lokasi akad nikah dan resepsi masih dirahasiakan. Iis Dahlia baru-baru ini membongkar permintaan aneh artis saat diundang manggung, seperti fasilitas mewah dan syarat tak masuk akal. Ia merasa heran dengan tuntutan rumit yang sering diajukan artis. Iis mengaku tidak pernah meminta fasilitas mewah. Yang penting baginya adalah kenyamanan. Luna Maya, Darius Sinathrya, dan Audi Marissa akan berakting dalam serial Main Api. Darius memerankan Alex, Luna sebagai Nadine, dan Audi sebagai Lara. Cerita berfokus pada Alex, seorang playboy yang menghadapi bahaya saat perselingkuhannya mengancam keselamatan keluarganya oleh seorang psikopat. Marshanda dan Georgino Abraham
akan beradu akting dalam serial Jangan Salahkan Aku Selingkuh arahan Rudi Soejarwo. Marshanda memerankan Anna, istri Giorgino yang membalas perselingkuhan suaminya dengan konglomerat kaya. Giorgino berperan sebagai Dimas, suami Anna, dan Stephen William sebagai Rayhan. Iis Dahlia dan Feni Rose membocorkan inisial artis yang suka pakai barang KW. Iis Dahlia mengungkapkan bahwa ciri barang KWW bisa terlihat jelas dan seringkali nekat dipakai meski modelnya sudah usang. Iis juga sara artis tersebut untuk memilih brand lokal jika belum mampu beli barang branded asli. Aliyah Mas Said dan Tariq Halilintar baru saja melakukan sesi foto prewedding yang mencuri perhatian. Aliyah mengenakan gaun putih berbulu, sementara Tariq tampil gagah dalam jas putih. Foto-foto romantis mereka di mobil antik dan makeup pink natural Aliyah semakin menambah keindahan sesi ini. Nigel Haffidan, yang lagi ramai dibicarakan, adalah seorang fotografer di tim The Onsu Family. Dia dituduh selingkuh dengan Sarwendah, yang kabarnya jadi salah satu alasan Ruben Onsu menggugat cerai. Ada rumor bilang Tania, anak ketiga Sarwendah, adalah anak Nigel, tapi ada yang membantah hal ini. Nikita Mirzani menolak dukung Raffi Ahmad di Pilkada. Menjadi politisi membutuhkan kredibilitas, pendidikan, dan wawasan luas, bukan hanya popularitas, kata Nikita. Dia juga kritis terhadap Marshel Widianto dan khawatir dengan penggemar fanatiknya Raffi. Rumor kedekatan Syifa Haju dan El Rumi muncul karena keduanya sering terlihat bersama, mulai dari makan bareng hingga datang ke acara yang sama. Kedekatan ini disambut positif karena keduanya kini statusnya sama-sama jomblo. Syifa Haju baru saja putus dari Rizky Nazar setelah menjalin hubungan selama 5 tahun. Syifa mengonfirmasi perpisahannya melalui Instagram tanpa membeberkan alasan detail. Dia berharap publik tidak menyebarluaskan gosip dan jatuh ke menut terkait perpisahan tersebut. Zahwa Mas Said santai soal pernikahan Aliyah dengan Tariq Halilintar yang akan berlangsung Agustus 2024. Dia fokus pada karir fashionnya di New York dan belum berniat menikah. Ibu mereka, Reza Artamevia, mendukung keputusan anak-anaknya dan berharap mereka bahagia. Inara Rusli dan Ruben Onsu lagi liburan di Korea Selatan. Mereka aktif unggah foto kebersamaan di Instagram. Ternyata mereka juga ikut campaign K-Respect Day. Campaign ini untuk tingkatkan kesadaran tentang keberagaman budaya. Keluarga Halilintar selalu jadi sorotan, mulai dari gaya hidup hingga konten media sosial. Baru-baru ini, Saai Halilintar menarik perhatian karena cara duduknya. Saai, adik Tariq Halilintar, tampil di talk show TV dan menjelaskan kontroversi seputar kontennya. Meski ada gunjingan, Saai bangga karena videonya mendapatkan jutaan viewer. Nenek Aliyah Mas Said punya pekerjaan mentereng sampai keliling dunia. Dan memang beliau penari nasional, nari dari umur 4 tahun, terus beliau keliling dunia menari. Ibunya Aliyah Mas Said punya pekerjaan mentereng. Keluarga Reza Artamevia memang nggak biasa. Reza warisi darah seni dari ibunya. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah masih di pengadilan. Proses belum masuk pokok perkara. Alamat Sarwendah salah, panggilan sidang gagal. Mediasi tertunda karena Sarwendah belum terima surat. Ruben siap hadir di mediasi jika Sarwendah juga datang. Pengacara Ruben Minola Sebayang menegaskan, Zahwa Mas Said dan Aliyah Mas Said punya 2 ibu. Mereka anak dari Reza Artamevia dan almarhum Aji Mas Said. Setelah cerai dari Reza pada 2005, hak asuh jatuh ke Aji. 4 tahun kemudian, Aji menikah lagi dengan Angelina Sondak. Zahwa dan Aliyah dekat dengan ibu sambung mereka, Angie. Nanda Fatrizal sedang ramai dibicarakan. Ia dituduh numpang hidup di rumah Ayu Ting Ting. Netizen merasa Nanda sering di rumah saja. Publik menduga Nanda pengangguran. Umi Kalsum membantah tudingan itu. Dia membagikan video Nanda berangkat kerja. Nanda tampak membawa mobil sendiri. Umi Kalsum menegaskan Nanda bekerja. Pasangan Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said telah menjalani prosesi siraman dan pengajian menjelang pernikahan mereka. Muji Mas Said menggantikan mendiang Aji Mas Said hadir dalam momen bahagia tersebut. Muji menggendong Aliyah saat siraman dan merasa terharu karena menggantikan posisi Aji. Ia merasa senang melihat Aliyah bahagia dan siap memasuki jenjang pernikahan. Ayu Ting Ting pernah didekati Shahir Sheikh dan Sahrul Gunawan. Shahir pacaran dengan Ayu, lalu menikah dengan Ruchika Kapoor, CEO film India. Sahrul sempat suka Ayu, tapi akhirnya menikah dengan Dain Mutiara Aziz, CEO dan politisi. Keduanya kini sukses di karier masing-masing setelah hubungan dengan Ayu. Tariq Halilintar sempat takut
ditinggal Alia Masaid karena banyak hujatan netizen. Alia hampir minta putus, tapi Tarik duluan ngungkapin mau serius. Tarik bilang dia udah ngomong duluan. Aku suka kamu. Mau serius. Alia bersyukur hubungan mereka lancar meski sering dihujat netizen. Dia merasa hujatan gak adil karena dia gak buat kesalahan besar. Kiki Saputri cerita soal putusnya Ayu Ting Ting dari Letu Fardana. Kiki bilang dia tahu penyebab-penyebabnya postingan di Twitter soal red flag itu bener. Dia bahas ini di acara OTV Trans Studio bareng Feni Rose dan Iis Dahlia. Kiki ungkap, netizen udah nebak calonnya Ayu red flag dari awal. Nagita Slavina jadi sorotan karena Wanda Hara pakai cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Netizen nyalain Nagita juga karena dinilai nggak ngingetin Wanda. Wanda Hara udah minta maaf atas kegaduhan ini. Nagita Slavina bilang di IG Story, doa yang terbaik untuk Wanda. Nikita Mirzani juga ikut ngomong, suruh berhenti hujat Wanda. Ada video Wanda Hara nangis dan minta maaf, diupload Nagita. Rekan Wanda Hara termasuk Nagita juga nampilin video itu. Inul and Adam langgeng 29 tahun. Mereka bilang rahasianya saling pengertian. Adam makin lucu, Inul senang. Saling terima kelebihan dan kekurangan. Pernikahan bahagia sampai maut pisah. Adam terus dukung Inul kerja aktif. Inul juga tetap nyanyi katanya. Suka banget sama perayaan tahun pernikahan. Zahwa Masaid oke aja, adiknya nikah dulu. Dia malah bahagia. Nggak ada masalah, cuman senang, katanya. Sekarang Zahwa fokus di karir fashion di New York. Dia juga mau terus belajar di sana. Rencananya bolak-balik fokus di fashion dan edukasi. Reza Artamevia juga santai soal urutan nikah anak. Angelina Sondah gak bisa menahan harunya saat hadir di acara pengajian dan siraman Alia Masaid. Di Instagram, dia bagikan momen bahagia bareng Alia. Angelina bilang dia super bahagia dan bersyukur bisa lihat Alia mendekati hari pernikahannya. Dia juga ucapin terima kasih ke Reza Artamevia, ibu kandung Alia. Angelina doakan semoga pernikahan Alia dan Tarik Halilintar penuh berkah dan rahmat. Sarwendah kini semakin percaya diri setelah menjalani operasi plastik di Korea Selatan akhir Juni lalu. Istri Ruben Onsu ini membagikan potret terbaru yang menunjukkan perubahan signifikan. Wajah bengkak yang dulu terlihat kini sudah mengempis, dengan pipi yang tirus dan dagu yang tajam. Jahitan di kelopak mata juga tampak rapi. Sarwendah kini sudah merasa nyaman tersenyum ke kamera. Viral di media sosial, Wanda Hara menyamar sebagai perempuan dalam kajian Ustaz Hanan Attaqi. Melalui akun Awanda Hara A dan Hanan Attaqi, Wanda meminta maaf atas kejadian tersebut. Dia mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Ustaz Hanan dan panitia. Wanda juga mengakui kekurangan ilmu. Wanda Hara adalah stylist hits yang sering dipakai artis-artis top. Dia sering ngurusin gaya Luna Maya, Nagita Slavina, dan banyak lagi. Dulu namanya Irwan Syah, lahir di Medan, 6 April 1985, dan Muslim. Sejak SMA, Wanda pindah ke Jakarta bareng orang tua. Sekarang penampilannya beda banget, lebih langsing dan wajahnya tirus. Sosok terbaru mencuri perhatian publik, Wanda Hara. Namun, ia dikritik karena mengenakan hijab dan cadar. Penampilan barunya saat acara pengajian Ustaz Hanan Attaqi menyita perhatian. Kritik datang karena perubahannya yang mencolok dari biasanya. Wanda juga jadi sorotan setelah mengikuti maraton sebagai wanita. Keputusan berani ini menambah kontroversi di publik. Penampilan baru Wanda sangat berbeda dari yang biasa terlihat. Perubahan ini menarik sorotan tajam dari netizen. Fashion stylist Wanda Hara dikritik netizen. Dia memakai cadar dan bergabung dengan jamaah wanita. Padahal, Wanda adalah laki-laki dengan gaya wanita. Foto viral Wanda berfoto dengan rombongan wanita. Akun X Lalalkui membagikan foto tersebut. Dalam foto, artis wanita mengenakan gamis dan jilbab. Wanda berdiri di barisan belakang mengenakan cadar. Dia juga mengenakan gamis hitam dalam foto itu. Lama tak muncul, Gaga Muhammad ingin kunjungi keluarga Laura Anna. Kakak Laura Anna, Greta Iren, bereaksi keras atas niat Gaga. Greta merasa geram karena Gaga baru berniat berkunjung setelah bebas. Dalam unggahannya, Greta sindir Gaga soal tidak bertanggung jawab saat Laura masih hidup.
Ia juga menyinggung Gaga soal biaya rumah sakit Laura Anna yang belum dibayar. Greta curiga niat Gaga berkunjung hanya omongan belaka. Unggahan sindiran Greta sudah dihapus dari Instagram Story. Ustazah Oki Setiana Dewi jadi sorotan media sosial. Ceramah barunya bahas izin istri sah terhadap suami. Dia menyinggung hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Oki mengatakan pernikahan kedua hingga keempat tetap sah. Namun, dia imbau suami harus jujur pada istri pertama. Pernyataan Oki memicu reaksi dari Abu Janda. Abu Janda adalah aktivis anti-intoleransi. Pernyataan ini jadi bahan perbincangan di media sosial. Fuji sering jadi sasaran hujatan. Dia terkenal setelah kematian kakaknya, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Banyak yang sebut Fuji artis jalur duka. Fuji membenarkan anggapan itu. Sebenarnya aku serba salah. Katanya, aku langsung terkenal, ujar Fuji. Ini semua karena abang dan kakak. Meski begitu, Fuji syukuri rezeki saat ini. Dia mensyukuri pencapaian yang didapat. Anji ucapkan terima kasih di Instagram. Terima kasih untuk 12 tahun ini. Katanya, dia unggah foto-foto kenangan dengan Wina. Meski bercerai, mereka tetap merasa keluarga. Kita akan terus jadi keluarga, ujar Anji. Anji resmi bercerai dari Wina Natalia. Keputusan cerai ditetapkan Pengadilan Agama. Sidang putusan diadakan pada Kamis sore, tanggal 18 Juli 2024. Nikita Mirzani dikenal ceplas-ceplos. Kali ini, Ivan Gunawan marah besar. Nikita singgung perceraian Ruben dan Sarwendah. Ivan kaget dan minta Nikita berhenti. Ia meminta Nikita tidak bahas itu di acara. Nikita minta maaf setelah ditegur. Ivan tidak pernah bahas topik itu. Nikita merasa bersalah. Sarwendah Wendatan adalah penyanyi. Dia juga seorang model dan aktris. Wenda berasal dari Indonesia. Pada 2012, dia dipensiunkan dari Cherry Bell. Bersama Devi Noviati, Wenda membentuk duo Wendev. Namun, Wenda memilih bersolo karier. Karier solo Wenda lebih menjadi pilihan. Jordi Onsu terlihat lebih dekat dengan Sarwendah, seolah menggantikan Ruben Onsu. Jordi menemani Sarwendah dan anak-anaknya, termasuk Betran Peto, serta hadir saat ayah Sarwendah sakit. Ruben Onsu tidak terlihat dalam momen tersebut. Jordi juga terlihat di acara syukuran rumah baru Sarwendah. Ashanti mengungkapkan bahwa Tharik Halilintar merencanakan pernikahan dengan Aliyah Mas Said saat umroh. Istri Anang Hermansyah merasa bahagia karena doa Tharik akan segera terwujud. Kami mengikuti dari awal dan Tharik mengungkapkan keseriusannya saat di Mekah, kata Ashanti. Usai putus dari Rizky Nazar, Syifa Haju kini dijodohkan dengan El Rumi, anak Maya Estianti dan Ahmad Dhani, setelah ia terlihat memberi like pada postingan El. Meski Syifa sebelumnya menolak dijodohkan, netizen tetap berharap mereka bisa berpacaran. Zaman ini netizen sudah jadi mak comblang, guys. Sarwendah baru saja mengunggah video di YouTube, menunjukkan rumah barunya yang mewah. Sarwendah diketahui hobi memasak. Dia membuat dapur minimalis dengan paduan warna putih dan kuning. Ia juga memperlihatkan kulkas pastel 2 pintu yang dipilihnya untuk melengkapi desain dapur. Ruben Onsu dan Sarwendah sedang mencari kampus untuk melanjutkan pendidikan Betran Peto. Jordi Onsu menyatakan bahwa gosip miring mempengaruhi penerimaan Betran di universitas, sehingga Sarwendah harus menjelaskan isu tersebut ke dekan-dekan kampus demi memastikan kelanjutan pendidikan Betran. Di tengah persidangan perceraiannya dengan Ruben Onsu, Sarwendah fokus bekerja untuk membahagiakan keluarganya, termasuk putra angkatnya Betran Peto. Ia percaya ini adalah bagian dari takdir dan berharap bisa melewatinya. Sarwendah menganggap ini sebagai cara untuk menjadi lebih kuat. Benarkah Ruben Onsu digugat cerai Sarwendah? Sarwendah tak membantah isi gugatan perceraian yang diajukan Ruben Onsu dan keduanya sepakat berpisah secara baik-baik. Sarwendah absen di sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 9 Juli 2024. Kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiwo, menyatakan bahwa mereka tidak membantah isi gugatan Ruben Onsu. Karena tidak ada yang perlu diperdebatkan, pihak Sarwendah merasa tidak perlu hadir dalam persidangan tersebut. Chris Samsiwo menegaskan bahwa Ruben Onsu, yang wajib hadir di persidangan,